Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Kalau kita merujuk ke Al-Qur'an, sebetulnya ya Al-Quran juga mencontohkan kan, ya di surat Luqman itu kan sendiri, ya bunayya la tusyrik billah. Artinya kalimat larangan itu tegas memang disebutkan, hanya memang mungkin jangan berlebihan. Barangkali maksudnya itu. Anak juga perlu ada, dia tahu bahwa dalam hidup ini ada larangan-larangan sejak dari kecil, cuman menyampaikannya itu yang barangkali perlu catatan. Penyampaian larangannya itu juga harus dengan lembut, tidak kasar. Yang kedua, ya jangan terlalu sering, jangan overdosis gitu, supaya tidak menimbulkan kesan akhirnya mengikat anak itu, jadi nggak berani berbuat apa-apa. Tapi bahwa sejak dari kecil harus diperkenalkan, ini menurut saya harus diperkenalkan dengan dalam hidup ini memang ada larangan yang dia tidak boleh melakukannya, menurut saya harus diperkenalkan. Kalau tidak malah nanti kemudian dia nggak tahu bahwa hidup ini ada larangan-larangan. Saya punya pengalaman seorang teman itu ya, jadi kadang-kadang anak itu tergantung pada pembiasaan. Saya punya teman yang kalau anaknya sedang tidur, itu dia kalau buka pintu itu pelan, dia takut anaknya bangun gitu. Yang akhirnya setelah besar anak ini sangat sensitif gitu. Malah itu mengganggu. Dia dengar sendiri, akhirnya nggak bisa tidur, malah agak besarnya gitu. Di teman yang lain itu biasa dia tidur ya buka jebret-jebret aja gitu pintu. Dan akhirnya dia terbiasa dengan itu, malah dia nyaman tidurnya, nggak peduli dengan ada orang ini. Jadi pengalaman ini juga ya menentukan gitu, membentuk anak itu. Saya khawatir kalau ini kemudian anak tidak dikenalkan adanya larangan dalam hidup ini sejak dari kecil, nanti malah dia tidak mengenal prinsip dalam hidup ini, bahwa dalam hidup ini ada larangan-larangan yang memang harus dia tahu dan harus dia jauhi. Wallahu alam. Itu saya setuju dengan antum. Cuman tadi itu porsinya itu, dosisnya jangan kebanyakan, dan cara melarangnya juga mungkin dengan cara yang lemah lembut. Tapi bahwa kata jangan itu bukan sesuatu yang mutlak tidak boleh disampaikan. Menurut saya ya, karena Al-Quran juga mencontohkan gitu. Wallahu alam. Ana juga minta masukan dari Ustadz. Betul bahwa sejatinya sih Quran kan tidak jelas-jelas menjelaskan bahwa ayat la tusyrik billahi innasyrikal la zulmun azim, la tusir hodaka linnas, la tamsi fil ardi maruha, itu udah tidak diragukan. Dan kalau tinggal aplikasinya, tadi Ustadz bilang aplikasinya bagaimana ya. Kalau kita merujuk sholat pun dijelaskan dalam Al-Quran, tapi kan Rasul mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli, ya sholatlah sebagaimana kamu melihat aku sholat. Kalau dikiaskan seolah-olah Rasul mengatakan pakailah kata jangan, tapi pakailah kata jangan sesuai dengan cara aku memakai kata jangan gitu. Nah, kalau ada salah satu penulis, siapa, Dr. Khalid Am-Asyantut, kalau tidak salah, pernah Anda baca, mungkin Ustadz nanti lebih, itu pernah menulis bahwa penggunaan kata jangan itu ada beberapa versi dilakukan Rasul berdasarkan jenjang usia. Kalau kita meniru Rasul, ternyata Rasul nggak pernah gunain kata jangan kepada anak yang belum mumayyiz, karena akalnya belum masuk, dan lebih kepada anak ini dikasih arahan. Seperti hadis misalnya, ya gulam samilha ta'ala wa qul biyaminik wa qul mimma yalik. Hai anak muda, ya pakailah, sebutlah nama Allah,
pakailah tangan kananmu, makanlah paling dekat denganmu. Artinya lebih diarahkan kepada arahannya dulu. Atau ketika cucunya naik punggungnya, Rasul mengatakan jangan dibiarkan saja. Bahkan ketika ada seorang ibu yang pada saat ke air itu masuk ke dalam ke Rasul dipipisi, dia mencegah, Rasul malah membiarkan, bahkan menegur sang ibu ini. Ya, itu berarti ternyata beda usia, beda penggunaan, karena memang anak-anak di umur ini belum sampai usia bisa membedakan, dan itu yang mungkin ya. Tapi nanti ada kalimat jangan yang dipakai Rasul, tapi biasanya Rasul kasih solusi, yaitu setelah anak mumayyiz. Misalnya hadis, kalau tidak salah Ustaz, yang hadis Syed Ahmad itu Ustaz, Rasul pernah menegur seorang anak, Rafi bin Amr al-Ghifari. Kemudian Rasul ngasih solusi, kan ketika dia menegur, lima terminahlah, kenapa kamu melempari pohon itu? Kemudian dia mengatakan, aku lu ya Rasul, aku pengen makan kurma. Maka Rasul mengatakan, la terbinahlah wa kul meskutu fi asafiliha. Jangan kau lempari lagi, kalau kamu mau makannya sudah jatuh di tanah. Jadi kalau sudah mumayyiz, larangan harus berbarengan dengan solusi, karena larangan tanpa solusi, jangan tanpa solusi mematikan inisiatif. Nah itu, nanti ketika udah dewasa, barulah larangan harus yang seperti la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Jadi kalau tidak salah memang yang pernah Anda baca, Ustaz meluruskan, itu berdasarkan jenjang usia berbeda penerapannya. Jadi memang praktek yang Rasul lakukan seperti itu. Ya. Yang kedua adalah konteks larangannya. Rasulullah kalau melarang ternyata lebih kepada aspek dua, kalau enggak akidah dan akhlak gitu. Dan yang lainnya Rasulullah lebih mengatakan, seperti misalnya Aisyah pernah menegur anak-anak yang bermain, sementara itu memang hak mereka. Kata Rasulullah, da'hum biarkan. Sementara Aisyah ngeliat main mulu nih gitu. Nah, tapi ketika berkaitan dengan akidah, Rasulullah tegur misalnya, atau akhlak misalnya ketika cucunya memakan kurma yang sedekah, dan Rasulullah katakan kih ya, keluarkan itu amasyartan ala Muhammadin nataquluna sadaqah, enggak tahu ya kalau keluarga Muhammad enggak boleh atau terlarang makan hasil sedekah. Ternyata kalau kita lihat ada konteks berbeda usia, berbeda penerapan, dan berbeda ini pendalaman berbeda ini juga. Iya, termasuk berbeda konteksnya. Kalau yang terkait dengan skill, jangan terbiasa dilarang sebenarnya, dibiarkan saja gitu. Kalau dia ini, tapi kalau yang akhlak gitu Rasulullah tegas gitu ya. Rasul, kalau kita kan kadang-kadang apa-apa jangan, anak lagi main gitu jangan main, jangan ini, akhirnya khawatirnya jadi mati inisiatif. Itu mungkin yang dimaksud. Overdosis, ya. Tapi ya overdosis, padahal jangan, yang maksud itu yang esensi aja, tauhid, akhlak gitu ya, itu yang mungkin yang bisa ya mungkin itu ya yang sepemahaman Allah.